Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, balik lagi bareng kita di Halo ISPI Podcast. Ingat obat, Ingat ISPI. Aduh. Oke, baik. Halo Sobat ISPI, kita kembali lagi baik di Halo ISPI Podcast. Dengan di sini ada saya Zulfa dan saya Alfi. Oke, jadi hari ini gitu ya, kita akan membahas yang terkait anak muda. Menarik banget nih materinya ya Pak ya. Menarik banget memang, karena yang kita bahas ini anak-anak muda gitu ya. Apa sih dengan adanya anak muda ini, fungsinya apa, kedepannya apa yang harus dilakukan. Nah, maka dari itu ya, kita di sini akan membahas terkait mental health. Lagi rame banget ya di kalangan milenial tuh, lagi koar gitu bahas seberapa pentingnya sih mental health itu, apalagi di Twitter nih. Pada gimana gitu, kayak mental illness awareness itu adalah something yang very very important loh pokoknya. Baik, memang sangat-sangat important, very very important tadi ya. Jadi kalangan di milenial gitu ya sangat rentan dengan adanya banyak yang masuk diterima langsung gitu tanpa ada perlu saring-saring. Iya. Nah, maka dia akan mengganggu kesehatan mental mereka gitu. Sebagai bagian dari generasi milenial sendiri ya. Merasa. Iya, kayak sering banget gitu tiba-tiba nangis, kayak depresi, ya Allah tugas gue banyak banget, udah dikerjain gak selesai gitu kan. Memang tuh dilema seorang remaja pagi masih perkuliahan dan segala macam kasus-kasus yang masuk itu ya. Nah, maka dari itu kita hari ini kedatangan sebuah narasumber yang luar biasa banget. Oke. Kita bilang selamat datang kepada Bapak Apoteker Fitra Safrani Ilahi, Magister Farmasi. Halo Pak Fitra. Wah, Pak Fitra ini adalah salah satu dosen di Stikes ISPI yang penggemarnya itu banyak. Wow, penggemarnya banyak. Tim horenya banyak ya Pak ya. Apa itu tim hore? Hore gitu. Tapi saya tuh kota lama bestie ya. Saya sering banget gitu ya dari sini. Kalian aja dapat. Nah, ini contoh milenial. Intermezzo aja lah Pak Fitra, tapi misalnya penak kembali ulun kan Bapak juga. Oke, nanti dibahas di lain waktu ya kalau itu ya. Bisa banget kata Pak Fitra ini orangnya. Ayo Pak Fitra kenalan dulu, say hi dulu sama sobat ISPI sama sobat ISPI nih. Ya, jadi salam kenal ya. Saya sendiri sudah diperkenalkan tadi. Saya sendiri namanya Fitra Safrani Ilahi ya. Jadi bisa dipanggil dengan Fitra. Dan kebetulan saya juga masih termasuk kategori baru di sini ya, baru 5 bulan kalau nggak salah ya. Pegawai baru ternyata. Senior melek nih. Senior melek. Iya betul. Jadi baru di Stikes ISPI ya. Dan untuk asli sendiri perlu nggak nih? Orang mana memang? Orang mana? Ya, saya sendiri pun bukan dari Kalimantan ya, tapi dari Sumatera, Bengkulu. Jauh, Pak. Ya, cukup jauh. Anak rantau ternyata. Orang jauh, Pak. Iya, jauhnya kemana? Macem-macem. Kalau gitu kita bilang selamat datang aja di Banjarmasin gitu kan ya. Oke. Bila sudah minum banyu kita gak bakal balik lagi ke sana kan. Oh iya. Bahaya juga ini. Apa jadi orang Banjar ya guys. Bapak sudah bisa bahasa Banjar nggak nih kira-kira? Ya lumayan lah ya kalau bahasa Banjar tuh, cuman kadang tuh kalau lagi ngomongnya agak terbata-bata masih memang. Tapi ngerti ya, udah mulai ngerti. Ya. Oke. Ambil yang baiknya aja. Ya, ambil yang baiknya aja, betul itu. Oke, kita coba sedikit nih. Oke, jadi kalau sebelum kita bahas ke materinya, kita tanya dulu lah, kira-kira apa sih pentingnya mental health itu, Pak Fitra? Ya, betul ya, Mbak Zulfa. Jadi kesehatan mental sendiri itu memang cukup penting ya, dan jangan dianggap remeh ya, betul. Jadi seseorang itu dikatakan sehat ya, itu termasuk dalam keadaan sehat fisik, sehat ekonomi, terus bahkan ke
sehat, salah satunya sehat mental ini tadi. Berarti ini Ya, salah satu kesehatan yang parameter penting dari ya. definisi sehat, ya nggak sih, Betul, Pak? Mas. Mbak maksudnya. Jadi mental yang sehat itu akan mempengaruhi pikiran kita menjadi lebih positif, Mbak. Betul. Ya, betul. Betul Jadi sekali. secara nggak langsung juga untuk tubuh pun kita akhirnya berjalan dengan baik ya. Kalau mentalnya sehat, ya nggak sih, Betul. Pak? Jadi Iya. baik dalam artian itu baik secara emosional kan tadi kan saya ungkit ya, psikologi, sosial ya. Bahkan dengan cara bertindak pun itu dia akan mengarah lebih ke positif gitu, Tuh, Mbak. kalau mentalnya sehat. Iya, betul. Jadi memang Mental Mbak Julpa sehat nggak, Mbak? kadang sehat, kadang enggak Kadang gitu, enggak. Pak. Kadang ada Bahaya jamnya nih kalau kayak yang gitu. sakit gitu loh. Ada jamnya. Ada Ada. jamnya. inilah Ya. susahnya kalau kaum milenial, Pak. Iya itu. Sama ya memang kan kata tadi yang Ada sehat, jamnya menggila gitu. ya ternyata cuman tidak irama sirkadian ya. Irama sirkadian itu kan dia sirkulasi kapan dia tuh merasa sakit. Ternyata ada juga mental Ya kalau kata Ya, orang Banjar betul. tuh anginan gitu. anginan. Oke. Ya kata orang Banjar. Kata orang Anginan. Banjar anginan, Pak. Kan Bapak bukan orang Banjar ceritanya. Ya, jadi gitu ya. Nah, gini Pak Pitra, kan tadi sudah disebutkan tuh apa itu dari contoh dari apa yang masuk dari Pentingnya ya kesehatan mental tadi ya loh, Pak. Nah, selain dari pentingnya itu, yang kita perlu ketahui itu apa sih kira-kira ciri-ciri dari sehat mental itu gitu ya. Iya. Ya, jadi memang kesehatan mental itu tanpa kita sadari juga mungkin banyak ya dilihat di kalangan-kalangan muda khususnya. Jadi ciri-ciri yang terlihat itu dia terkadang cemas, Mas. Satu cemas. Iya, betul, cemas. Berarti kalau suka cemas nih berarti terganggu nih Iya, mentalnya. betul. Ya, bukan Saya, berarti aduh, barang saya ketinggalan. Aduh, HP saya ketinggalan gitu ya. Oke, belum Beda sampai. cerita. Oh, belum. Iya. Jadi secara umum ya paling yang kelihatan itu adalah dia merasa cemas, sedih ya. Itu dalam waktu yang lama, Mbak. Oh, Sedih yang keterusan. berlebihan. Iya, Berlebihan. betul. Sedih yang berlebihan terkadang itu ya. Kucing saya hilang. Iya. Kalau dapet ya udah berhenti sedihnya kan. Maksud Pak Peter tuh yang lama gitu loh, pakai dia aja mingkem. Dengan faktor-faktor yang tertentu ya. Jadi memang dan bahkan sampai kalau yang kelihatan sekali ya, itu dia sampai mengisolasi diri. Saya pernah loh Mbak Julpa. Saya tuh kan dulu kecil memelihara ayam. Ayamnya tuh ketabrak, nangis 2 hari. Itu kira-kira masuk nggak dalam Kehilangan ya, Pak. Bukan juga. sedihnya 2 hari itu. Ya kalau itu sedihnya masih normal ya. Masih Kalau- normal. iya, masih normal. Kehilangan ceritanya. Iya, betul. Jadi Oke. apa yang bersangkutan dengan kesehatan mental itu mungkin contohnya adalah dengan banyaknya tekanan-tekanan. Akhirnya dia merasa panik, cemas dan sampai Keinget sedih. terus Akhirnya ya, Pak. sampai ke depresi. Iya, betul seperti itu. Ingat terus masalahnya ya, Pak ya. Iya, tapi jangan ingat masa lalu ya, masa dengan mantan mungkin. Kita udah move on, kita udah move on. Ih, Lah apa sih? Pak Iya. Abi mah kenapa nih? Jangan-jangan Iya. depresi nih. iya. Oke. Jadi itu ya. Ada Iya. lagi mungkin ciri-ciri lain saya pada itu lagi. Iya, betul, Pak. Jadi yang saya bilang tadi ya, memang yang paling kelihatan itu adalah dia mengisolasikan diri ya. Mengisolasikan diri. Mengisolasikan diri dan dia betul. Mengurung diri di kamar, kunci. Iya, tapi Bundir terus gantung diri kan bahaya ya. iya, itu sampai kasus ke ekstrimnya bisa sampai seperti itu, Mbak. Jadi yang paling monoton ya, maksudnya bukan mengisolasi diri, mengunci rumah tidur semalaman ya. Mungkin dia mau istirahat atau gimana ya. Mungkin dia itu acuh, sampai acuh dia, Mbak. Acuh terhadap orang lain ya. gitu ya. Entah itu karirnya, pendidikannya ya. Udah nggak Jadi dipikirin dia tuh lagi ya kalau Pak. di luar negeri itu mereka bahasanya seperti menghukum diri sendiri ya. Itu mulai kelihatan tuh bahwa mental health-nya itu sudah terganggu ya. betul Kemungkinan sekali. besarnya seperti itu. Kadang saya tuh kalau misalnya lagi capek gitu ya, kadang kepikir ini tali gue gantung di mana ya di kosan gitu ya. Mau gantung, tapi kalau walaupun terjadi tuh saya nggak mau bunuh diri juga gitu.
Talinya ntar putus. Iya, soalnya lebih berat. Talinya nggak mampu gitu gantung saya. Iya, tapi ada betulnya juga Mbak. Sampai kasus ekstrimnya itu ya Mbak ya. Mbak pernah mungkin nemu temen yang kalau dia putus cinta misalkan, atau masalah kerja lah, dia sampai menyayat dirinya Mbak. Oh itu Ya. saya sering sih nemu temen Sering kan di ya? SMA waktu dulu. Nah, itu sering terjadi Pak sekarang di kaum milenial ini. Waduh. Iya. Gini-gini. Jangan nyakitin diri sendiri ya Sobat ISPI ya. Ya, betul. Ya, sehatkan mental kalian, Dulu pikiran juga. Saya punya teman, dia tuh kayak ada masalah keluarga gitu. Terus dia nggak mau ke kelas, dia diem aja 2 hari, 3 hari. Kalau ke sekolah tuh ke UKS doang. Itu obat-obat di UKS tuh dia minumin. Hah? Iya, Masa? beneran. Jadi kita tuh kayak ngintip gitu loh di jendela. Dia kunci dari dalam UKS gitu sampai kepala sekolah ngedor-ngedor nyuruh keluar. Dia nggak mau pulang ke sekolah, dia nggak mau pulang ke rumah. Kalau di sekolah di UKS doang, nggak mau ke kelas, nggak mau belajar. Nah, itu. Wow. Itu salah satu contoh mental health-nya terganggu itu. Betul. Ngeri juga ya. Loh, Seperti kira-kira nih saya itu. sebagai remaja nih Pak, mau nanya nih kan. Ya. Saya masih remaja ya Pak ya. Bapak udah dewasa ya? Betul. Oh, sorry lah. Hmm? Masih ya masih bisa dibilang masih remaja sebenarnya saya. Bapak 17 tahun ya? Ketawa berarti enggak ya? Kira-kira apa nih penyebab gangguan mental pada remaja seperti saya ini ya yang sangat-sangat Ya, jadi memang Sudah gangguan mental. ini Sepertinya karena jamnya, ini jamnya nih. Oh, iya. Anginnya tuh jam segini Oh. kalau kata orang Banjar. Oh, pantas dia tadi bilang Ada jam-jam kena tertentu. Jam-jam tertentu. Nih, ya, ini sudah nih kena nih. Ya gimana Pak Fitra? ya, jadi kalau untuk di kalangan remaja ya, itu memang sering sekali itu terjadi. Tapi yang jelas dengan banyak faktor yang jelasnya. Tapi kalau kita berbicara dengan faktor dasarnya dulu ya, itu benar seperti kata Mbak tadi, temannya tadi ya, itu termasuk dari asuh pola kedua orang tua yang Iya, salah. ada di sesuatu di rumah ya Iya, kan, nggak betul. mau pulang dia. Itu juga bisa menjadi penyebabnya, Mbak. Ya, jadi misalkan seperti cara orang tua itu mengasuh otoriter, ya. Otomatis dia akan lebih tertekan kan. Di luar pun dia sampai nggak pede. Iya. Akhirnya mengurung diri, bahkan sampai kasus ekstrimnya bunuh diri. Kim Ya, Jong Un bapaknya Pak. Ih, ya. apa itu? Jadi kalau mbaknya nanti calon emak-emak ya nanti ya, jangan terlalu menekan Iya, anak. jangan dibatasin ya. jangan terlalu betul. dibatasin juga gitu ya. Betul. Ya. Jadi ya memang supaya terjaga mungkin ya mental dari seorang anak sampai ke remaja. Memang itu paling penting, faktor yang paling penting untuk menjaga itu adalah dari keluarga gitu Betul ya. sekali. betul. Keluarga itu memang paling penting untuk menjaga mental, sikap dan pola pikir ya, pola Apalagi pikir. yang terdekat ya kan orang tua Iya, dari betul seorang sekali. remaja atau seorang Betul. anak. Itu Bapak punya anak ya? Punya dong. Gimana tuh ceritain anak Bapak? Ya, asuh dasar itu penting, Mbak ya. Betul. Kita harus benar-benar dalam mengasuh anak itu berdasarkan dari ya kita insya Allah Islam ya. Amin. Pasti Islam, bukan insya Allah lagi sih. Iya. Ya kan pasti kita harus ajarkan dengan sesuai dengan ketentuan agama. Betul Ya jadi sekali. memang agama tetap harus kita rangkulkan di Iya. awal sehingga memang supaya mereka tuh siap gitu ya. Siap nanti. Tapi pada Tera udah saat punya anak nih. OTW. OTW. Siap. Nikah dulu. Nikah dulu. Nikah dulu. Belum. Belum, Mbak. Halo, calon ibu Pak Fitra. Nanti saya diundang ya nih. Tunggu aja. Tunggu aja. Oh, OTW sebentar lagi Sobat ISPI nih. Saya mau milih baju dulu nih. Saya minta kirimin baju kondangan dulu dari kandangan nih. Biar saya bisa kondangan. Iya, jadi itu yang pertama tadi Mbak ya. Terus kemudian kalau untuk di kalangan remaja sendiri ya, terkhususnya dari umur range 16 ya, 16 sampai 25 mungkin ya, atau 27, ya 30 lah paling. Ya, Berarti Bapak masih remaja dong? Kalau sampai 30. Atau Bapak udah di atas Gak mau ngomong. remaja besar. ya, jadi kalau yang paling dominan lagi itu adalah bentuk-bentuk tekanan ya. Entah itu di tempat pekerjaan ya, pendidikan, itu sangat mempengaruhi Mbak ya. Kampus Di ya, kalangan remaja sekarang ya. Kampus kan contohnya misalkan banyak tugas hari ini ya.
Tapi bukan berarti tugasnya tidak diselesaikan ya, bukan saya mengajarkan seperti itu. Cuma betul ya, cuman kan secara nggak langsung hal-hal itu datang berbarengan dan itu membuat tekanan kita menjadi lebih ya gimana gitu ya. Kayak harus dikerjain biar nggak numpuk ya Pak. Betul. Solusinya mungkin bisa bagi waktu lah Mbak ya. Pokoknya dalam seminggu tugasku harus selesai gitu biar nanti akhir minggu waktu udah mau dikumpulin udah nggak panik gitu, nggak ada tekanan, bisa nongki di kota lama. Betul. Wih, kenapa ke situ lagi ya? Ya, jadi kan memang ya kalau sudah kita itu bisa memanajemen waktu terhadap tugas ataupun hal lainnya, yang lain-lainnya tuh gampang lah kita ngapain lagi gitu. Ya sebenarnya manajemen diri juga kan, di sana manajemen diri bagaimana kita bisa mengatur diri kita, menjaga pola kesehatan kita, baik itu dari makan dan lain-lain lah. Pokoknya mental health itu tanggung jawab diri kita sendiri gitu, mengatasi diri kita sendiri gitu kan, the mental, namanya mental health. Nah, ya, betul. Kemudian tuh kita kan berbicara terkait mental health pada remaja ya kalau milenial. Nah, kira-kira ada nggak dampak apabila seorang remaja kaum milenial mengungkapkan perasaannya tadi itu ya ke sosmed? Kira-kira itu gimana tuh anunya? Apakah ada dampak? Ada dampak ya kan? Ada dampaknya nggak kira-kira terhadap mereka yang suka mengumbar, apa sih mengumbar kan, ngumbar. Iya, bener-bener nge-tweet mengumbarkan gitu perasaannya ya kan. Nah itu apa kira-kira ada dampaknya nggak terhadap kesehatan mental mereka itu? Ya Mas, Pak maksudnya. Jadi sekarang itu kita memang nggak bisa dipungkiri ya bahwa media sosial itu sudah menjadi kegiatan sehari-hari kita. Udah bisa lepas ya. Ya, apalagi untuk kaum remaja milenial sekarang itu pasti udah otomatis punya smartphone, ya enggak? Di smartphone itu pasti ada media sosial ya, atau sosial media. Ya, jadi sosial media ini sangat berpengaruh ya, yang pertama ya. Jadi pengaruhnya adalah misalkan seperti dia ini mengalami bahasanya itu cyberbullying, Mas ya. Cyberbullying ya. Biasanya itu dilakukan dengan adanya desas-desus yang berbahaya ya. Kemudian adanya kata-kata yang kasar, tidak sopan. Betul. Orang banyak kan ya kalau mungkin mbaknya atau bapaknya punya teman itu saat membaca komentar yang enggak bagus atau yang mengena di hatinya, sakit hati ya? Iya, itu bakal nimbulin luka di hati dengan waktu yang lama. Komen TikTok biasanya. Itu baru komen loh. Itu baru komen. Kalau netizen kita tuh memang bahaya ya. Bisa menutup sebuah akun itu betul, itu berbahaya kan akhirnya kan. Belum lagi yang kasus meneror misalkan, ya kan, dengan akun-akun fake misalkan, ya enggak. Kalau nggak salah mohon direvisi, itu pernah terjadi kan waktu itu untuk di kalangan artis, akhirnya dia sampai menutup akunnya karena tidak tahan dengan bulian netizen. Betul sekali. Ya enggak, itu menurut saya ya gangguan mental health-nya mulai terganggu itu. Iya, kan jadi menutup akun kan salah satu bukti mengisolasi diri dari. Betul, iya betul sekali Mbak itu. Ya, jadi akhirnya dia merasa kurang percaya diri ya, akhirnya mengisolasi diri. Kalau itu dengan jangka waktu yang lama, otomatis dia akan depresi sampai situ ya. Berarti butuh pengobatan dong. Iya betul, itu memang butuh pengobatannya. Butuh bantuan ya. Kira-kira apa nih Pak? Selain terjadinya itu tadi, apalagi nih dampak-dampak gangguan kesehatan mental pada remaja? Ya, jadi kalau media sosial itu kan sudah memang merasa berbahaya ya untuk sekarang ya, karena sudah otomatis dominan dipakai. Kemudian kalau yang untuk dampak lainnya itu bisa sampai ke dampak sosialnya Mbak ya, otomatis dia biasanya kegiatan hari-hari yang dilakukan otomatis itu akan hilang ya. Dan modelnya tuh ya jadi gini ya, kebiasaan memang ya kita itu kebiasaan bangun tidur sudah HP ya. Iya, betul sekali. Betul sekali.
Baru mau tidur ngecek nih ada chat nggak? Ada chat nggak segala macam. Ya sebenarnya itu memang boleh silahkan. Nah, tapi gunakanlah smartphone itu Itu dengan Ya, bijak. dengan bijak, sebijak betul. mungkin, Itu. jangan sampai berlebihan nggak bisa lepas. Nah, Pak, Kalian kalau mau tidur saya hapus itu ML. Oh, main Mobile Legends juga. waduh. Lagi turun, lagi ganti season nih, harus rank. Jarang-jarang ini terjadi ya, Pak. Ya, oke lah. Apakah Jadi kamu? jadi memang ya. Jadi sehingga kalau kita itu yang kebiasaan tadi ya, kebiasaan kita bersosial dan segala macam dengan dapatnya gangguan dari luar menyebabkan mental health kita terganggu, ya jadi kebiasaan-kebiasaan itu akan hilang gitu ya. Nah itu yang harus kita jaga kepada diri kita. Mudah-mudahan jangan sampai kita terjadi sampai ke depresi gitu Iya, ya. betul ya. Ya. Nah tadi tuh yang bila sudah sampai pada tahap depresi. Nah kira-kira ada nggak pengobatan khusus untuk orang-orang yang seperti itu gitu Pak? Ya, betul. Jadi kalau untuk orang-orang yang terkena gangguan mental ini ya, atau mental health-nya ini ya, itu yang paling efektif untuk sampai sekarang saat ini itu adalah menggunakan psikoterapi, Mas. Ya. Oke, Jadi- obat-obat psikotropik ya. Ya, oke. jadi memang ada layanan jasa itu, Mas. Jadi jasanya itu untuk menyampaikan apa yang mereka mau sampaikan. Psikolog gitu ya? Iya, betul. Jadi psikoterapi yang digunakan ini itu bisa digunakan dengan bersamaan obat-obatan juga. Dan itu yang paling Oke. efektif untuk sampai saat ini. Betul sekali. Jadi teman-teman atau mungkin atau teman sendiri ya yang punya gangguan mental seperti itu ya mungkin mungkin ada juga walaupun nggak tahu kan ya. Berarti baiknya memang konsulkan aja. Iya, kalau udah merasa ada Dikonsulkan, tekanan betul, gitu iya. yang ya udah nggak bisa ditahan sendiri, betul. lebih baik kita Iya. konsultasikan kepada psikolog atau psikiater ya, Pak. Ya, psikiater ya. Ya. Psikiater. Karena mereka yang betul. tahu gitu diapain Betul. ini kan. Ya, Oke, nah contoh-contohnya itu misalkan bisa menggunakan jasa-jasa yang dari kognitif behavioral terapi ya, seperti terus exposure terapi dan lain-lain seperti itu. Dan itu biasanya udah ada di kota masing-masing ya. Jadi kita bisa tinggal carikan. Tapi kan kalau dalam keadaan gangguan mental jangankan mau ke sana, mengisolasi diri aja tetap dilaksanakannya kan. Nah, jadi diharapkan teman terdekat atau keluarga Orang-orang terdekat terdekat itu ya. mulai Oke. cepat sadar ya. Jadi sadar untuk menghubungi, Jangan sampai meminta tutup mata, bantuan. ya Iya, kan, betul. Karena kalau itu terus di jangka panjang takutnya nanti bakal apa namanya sampai gangguan yang parah lah ya, Parah, sampai hal-hal gantung ekstrim diri seperti tadi. itu ya. Ya. Apalagi kan sekarang mungkin masih ada orang tua yang kolot nih Pak. Nanti Iya. dia nggak dibolehin segala macam kan, Mm-mm. nggak dibolehin segala macam. Terus lihat anaknya berubah, tiba-tiba isolasi diri, Iya. nggak lagi jalan-jalan malam, nggak segala macam, malah tambah bahagia. Oh anakku udah sadar Iya. gitu kan. Padahal ternyata mereka ternyata lagi kena mental. betul. orang tua yang kolot kan bisa jadi seperti itu. Ya, itu juga yang berbahaya ya. Otomatis kan dia kalau sudah seperti itu dari keluarga aja dia udah mengasingkan diri, apalagi dari teman ya. Nah, Ya, apalagi kan jadi- di Indonesia itu ya iya, Pak ya, ada betul. stigma bahwa mm, yang pergi ke psikolog atau psikiater tuh orang gila. Gila. Ini nggak ya, mau. Jadi ya memang kalau yang seperti itu kayaknya memang harus membangun sebuah komunikasi yang baik. Ya, baik yang tadi memang komunikasi yang baik itu paling efektif dan efisien itu adalah komunikasi di dalam keluarga. Betul. Nah, Betul sekali. karena dari keluarga itu kita sudah mengenal siapa dia, anak kita, babe, mame, dan segala macam. Itu sudah tahu gitu kan. Ya, jadi memang komunikasi itu yang harus kita jaga di dalam sebuah keluarga tadi. Inilah Sehingga apapun itu kita lihat ya ada perubahan dan segala macam itu sudah tahu tuh. Ah ini ada masalah nih anak nih gitu kan. Oh ini ada masalah gitu kan. Jadi inilah perbedaannya kalau orang berpengalaman, Mbak. Sudah. udah punya anak ya Pak. Berarti didikan Bapak ini sudah benar ya. jadi Bahagia kita nih lihat anaknya. gitu ya. Iya. Ada salah sedikit itu kan kita Berubah lihat gitu. berubah,
ada apa ini anak nih kita deketin, Iya, kita betul bicarakan. Betul, betul. Sehingga dia tuh mau bicara ada apa masalahnya gitu. Betul. Ya. Itulah pentingnya pendidikan mental health ini ke seluruh generasi ya, nggak ke Iya, generasi betul milenial sekali, aja, Mbak. karena orang tua juga harus tahu. Betul. Ya. Karena kalau dari orang tua sendiri yang bingung nanti ya cara mengatasinya, ya otomatis dampaknya ya ke anak sendiri Iya, betul nanti. sekali. Nanti udah depresi gila, udah segala macam yang luar biasa. Apalagi yang mau diperbuat kalau kayak gitu kan. Dipasung anaknya, Makanya, Pak. nah Lagi itu hal ekstrim juga itu. kampung-kampung gitu Iya. ya. Mana Pernah lihat kan Lah, kasus seperti itu kan? kasihan. Banyak ya kasus seperti Iya, itu kan. disembur segala macam di rukyah. Iya. Padahal dia tuh lagi Gak ada apa-apa. Iya, emang cuma lagi depresi, diam aja. Dikirain kerasukan. Siapa yang Dimandiin merasuki? Kembang. Jadi itulah memang masih kurangnya edukasi ya. Betul Harusnya banyak diberikan edukasi ke tempat-tempat tertentu atau yang Iya. masih membutuhkan pengetahuan itu. Ya termasuk salah satunya adalah melalui podcast ini ya. Betul sekali. Iya. Nah, ini gangguan nih Jamnya. jamnya. Nah, jadi mungkin yang terakhir nih ya. Iya. Jadi kan oke, misalnya nih, bukan misalnya kita bagi orang-orang mungkin Yang masih sehat gitu masih ya. sehat gitu kan, masih sehat sobat-sobat ISPI gitu kan. Nah, tipsnya mungkin bagaimana cara kita itu agar tetap menjaga kesehatan mental kita. Iya, betul ya. Jadi kalau kita ngelihat lagi ya, kesehatan mental itu sendiri kan bisa berdasarkan tekanan ataupun berdasarkan dari tekanan-tekanan orang tua juga. Betul. Entah itu karir, kerja, sampai ke pendidikan ya. Iya, betul sekali. Jadi yang paling mendasar, lakukanlah hal-hal yang di awal aja dulu. Misalkan seperti jangan berkata kotor. Jadi berkatalah dengan hal-hal yang positif ya. Betul sekali. Karena apa, Senyum Mbak? saya. Iya, karena apa, Mbak? Karena saat kita berbicara dengan hal yang negatif, itu kita secara nggak langsung akan merasakan Merekam. dampaknya. Betul. terekam gitu Iya, ya. betul. Terekam oleh si anak Betul, kalau iya. begitu. Nah, itu juga bisa. Kalau apalagi yang sudah punya anak ya. Jadi Sudah punya anak ya, lihat lakukanlah yang sudah punya anak. mulai dari hal-hal positif aja dulu ya. Itu yang pertama. Oke, Kemudian Ada juga kayak gini tuh. gimana Yang tuh? pertama tadi, Mm-mm. kebiasaan orang tua itu, saya ini memang kontra ya terhadap hal-hal yang kita tuh mengucapkan hal-hal yang dusta kepada anak. Di situ ada itu, di situ ada itu, jangan ke sana ada ini. Nah, itu kan sebenarnya kan tidak Iya. ada. Dari awal udah diajarin Belajar bohong. bohong. Nah, Iya. itu dia. Saya nggak suka, saya kontra dengan hal Betul seperti itu. sekali. Saya nggak mau, saya ngajarkan anak nggak boleh seperti itu. Nah, itu salah satu juga secara tidak langsung juga mengajarkan anak berbohong sehingga mental dia sudah mental berbohong. Bohong dari bayi Betul. udah dibohongin. Nah, itu dia Betul sudah. sekali ya. Ya, mungkin ada lagi kira-kira Pak. Ya, sedikit nyambung yang kata bapaknya tadi. Juga termasuk lingkungan, tambah lagi ya. Lingkungan. Ya, lingkungan itu sangat berbahaya. Kamu berada di lingkungan maling itu otomatis 90% Kamu itu bakal akan jadi maling. betul, itu tambahan aja ya. Heeh. Kemudian, Lingkunganmu lingkungan pembohong, kamu pembohong. betul sekali. Kemungkinan besar ya, Kemungkinan 90%. 90%. Oke. Kemudian tips yang kedua itu mungkin bisa ini ya. Biar kita tidak merasa sendiri, tidak merasa, kan dari kesendirian itu biasanya bakal menimbulkan depresi ya. Coba fokuslah pada satu hal misalkan ya. Iya, Jadi bisa mengerjakan sesuatu yang kita sukai misalkan. Jadi kita punya target nih, oh hari ini kita mau menyelesaikan ini. Fokus aja satu hal itu. jangan sambil ngerjain yang lain-lain. Iya Pak. betul. Kenapa saya menyarankan itu? Karena itu akan merasakan atau maksudnya memberikan sensasi pada fisik kita, suara, bau, ya. Jadi kan itu semua terjalan dalam satu hal ya. Iya, jadi Maksudnya, nggak terbagi-bagi ya kan? Iya betul. Jadi saat itu kita nggak seperti orang depresi yang hanya diam ya, mengisolasi diri ya, kayak Iya. gitu. Itu kan salah satu menghindari juga hal-hal seperti itu ya. Berarti Iya. kalau Mungkin, misalnya ngerjain sesuatu, selesain dulu. Ya, atau mungkin paling baiknya adalah gotong royong mungkin ya. Itu bisa sambil interaksi kan sama orang ya. Iya, iya, Itu iya. satunya. Karena sebenarnya saya juga dulu waktu kecil di lingkungan
itu adalah eh, menghindari, ya memang sih yang tadi yang lingkungan tadi saya setuju sih. Karena lingkungan saya itu waktu kecil itu adalah tempatnya orang-orang yang suka kelahi. Apa di mana tuh dulu? Jadi sebagai kita menjaga kesehatan kita kan, sebenarnya salah satu cara itu ya kita mengurung diri dari lingkungan itu. Atau enggak menjauhkan diri ya kan? Ya, oke, menjauhkan diri, kemudian kita mencari tempat yang Lebih di baik. mana kita itu cocok dengan diri kita. Betul. sekali. Iya. Nah, itu ya. Ada Supaya orang- biar menjaga kesehatan mental tadi kan. Ya, biar kita selalu mengerjakan fokus positif, hal yang positif ya seperti itu. Oke. Dampaknya lagi ya sesuatu hal yang kita lakukan jadi cepat selesai ya Pak Iya, ya. Kalau betul kan. fokus melakukan Akhirnya jadi hal positif kan. betul. Iya. Kalau misalkan ngerjain tugas sambil lihat HP, ngerjain tugas sambil lihat Itu HP. kan kau. Yang harusnya jadinya selesai 2 jam jadi 5 jam gitu, lihat HP-nya sejam ngerjain satu tugas sambil yang lain lagi kan. Aduh. Itu curhat juga gitu. I mean it's happen. Itu terjadi pada diri saya sendiri. Oke. Jadi sesi curhat ini. Iya. Ya, terus mungkin tips yang selanjutnya mungkin orang yang mulai malas bergerak ataupun olahraga ya. Mungkin udah mulai mencoba untuk berolahraga ya. Iya, betul. Jadi Kita olahraga e-sport. Oh, e-sport. Olahraga jari. Iya, jadi kalau dalam dunia kesehatan itu ya, saat kita berolahraga itu tubuh akan melepaskan endorfin. Endorfin. Ya, yang membantu akan menghilangkan stres. Ya. Sekarang saya tanya, apakah ada orang setelah olahraga dia bakal stres? Enggak nih. Nggak ada kan? Betul. Ya, malah lebih plong ya Iya. saat itu kan. Ya. Mending lari Enggak gitu kan. ada, capek. Capek. Oke, capek itu masih normal ya. Tapi Tapi capeknya maksudnya bagus kan. pikirannya nggak bakal nambah Nggak, stres iya. kan ya. Kecuali dia mikirin utang setelah itu. Apalagi kan Berapa di Shopee? 483. Oh my god. Tapi tanggal 11 Aduh, Oktober sih. Shopee Pay Later. Sampai pay later. Nah itu, nah ini kan tuh. Aduh, keinget lagi nih. Gimana saya bayarnya? Apalagi kan kalau olahraga ya, selain daripada mental kita yang jadi sehat, ya tubuh kita jadi makin bugar Ya, gitu. Jadi otomatis itu akan menjadi sehat juga ya. Semua. olahraga. Oke. Saya lari loh kalau pagi di Olahraga. Cemara. Cemara. Beli bubur. Betul, sambil dari bubur. Jadi saya muter ke sana, ke depan sana. Oke. Itu untuk tips yang ketiga ya. Terus kemudian tips yang keempat ini yang paling efektif juga menurut saya ya, yaitu mulailah dengan terbuka dengan seseorang. Wah, terbuka. Buka Ya, Pak. kadang Buka hatimu. jangan juga ya kayak gitu ya. Bahaya nanti. Buka Pak. Oh, Saya video ini. Jadi mulailah bercerita dengan seseorang. Ya nggak usah banyak-banyak, satu aja. Iya, yang kita percaya. Betul. gitu Besti Pak. ya, Iya, besti. yang kalian, Be my bestie. No. Yang kalian anggap percaya ya. Ya walaupun nggak ada nih, keluarga itu bisa juga dijadikan Orang terdekat untuk kita bercerita. ya, Pak Iya, ya. betul. Jangan ditahan. Kalau ditahan itu akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri. Betul. Iya. Itu dia. Oh, Jadi ya mama, bapak gitu kan, anggap aja seperti teman. Betul. Iya, betul. Itu Cuma sangat mereka lo orang efektif. terdekat kita Orang gitu. terdekat loh itu soalnya. Mm-mm. Cerita aja apa kita. Ya itu paling Mereka lah yang paling mengenal kita mengenal. gitu. Iya, Pak. iyalah. Mm-mm. Nah, kalau anak sendiri ya. Jadi maksudnya kalau anak orang lain nggak bisa gitu. Opet. Ya, itu ya salah satunya. Dan mungkin yang terakhir ya, saya berikan tips itu mungkin adalah istirahat yang cukup ya. Betul sekali. Jangan welcome to Mobile Legend. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saat kita istirahatnya kurang dan tidur sering begadang, itu akan meningkatkan emosional ya Betul. dalam setiap melakukan apapun.
Nah, saat kita emosional itu terjadi, otomatis banyak hal negatif yang akan terjadi. Ya, mungkin juga sampai musuh itu banyak ya. Akhirnya dia kena bullying atau apa kan. Itu kan sampai dampaknya ke sana gitu loh. Ya. Tapi itu bener kayak kerasa gitu loh. Kalau misalnya malam ini kamu tidur malam gitu, jam 1, jam 2, waktu bangun besok tuh kayak Badan aduh, lemes. kayak uyuhnya gitu betul. loh. Apa itu uyuh? Uyuh. Uyuh tuh capek. Oh, Uyuh capek. Capek Bahasa banget Banjarnya. gitu kan. Kayak kerasa bener kayak istirahat tuh emang mempengaruhi mood kamu hari berikutnya gitu. Ya, And I betul. feel it. Betul. Oke. Ya jadi memang ya kalau kita itu tidur, tapi kalau saya tuh nggak sukanya, kalau saya sih lah, saya nggak sukanya itu kalau tidurnya itu terlalu lama. Kalau Ya, itu kadang-kadang bablas ya. Kadang-kadang tuh bablas memang gitu kan. Lebih baik tidur lebih lama kan daripada tidur selamanya. Meninggal. Waduh, meninggal ini tuh. dark ya. Jokesnya dark. Ya. Jadi kalau terlalu lama tidur juga bikin badan tuh nggak enak. Iya, Ya, kayak betul. sakit gitu nggak sih? Saya sepakat kalau itu. Kayak Nah, pegel-pegel waktu bangun. Pegal-pegal. Jadi memang solusinya itu kata orang sih ya, tidurlah sebelum apa sih? Saya lupa. Gimana sih? Udah intinya itu udah gimana sih? Udah mau berkata-kata lupa. Intinya apa gimana? sih? Intinya Apa gimana? sih? Kalau kita tuh tidur gitu ya, lebih baiknya itu jangan tidur sebelum capek. Oh iya. Ya, Jangan Iya kan? tidur sebelum capek. ya kan kalau kita tidur sebelum capek, jadi kita tuh nggak ngantuk. Istirahatnya cukup gitu Ya, ya. kita tuh nggak ngantuk, nggak capek, tapi kita karena nggak ada kerjaan tidur. Jangan gitu kan. Ya malah bikin kita sakit badan, yang mental terganggu juga. Aduh, badanku sakit, nggak apa-apa. Ya senggol bacok jadinya. Kerjaan lain yang perlu dikerjakan tidak terkerjakan karena turu gitu kan ya. Nah, itu penting gitu ya tadi, masalah tidur itu tadi. Iya, Pengaruh. istirahat yang cukup. Ya. Jadi Oke, ya. Jadi itu ya terkait kita membahas kesehatan mental. Ini luar biasa sekali, bermanfaat banget loh ini ilmunya. Semoga Jadi- nih podcastnya sampai nih ke bapak saya, ke mama saya. Ya kan terutama Berbagi tips ya. ya tadi kita fokuskan memang kepada mental anak remaja sekarang ya, kaum milenial. Ya jadi kaum milenial itu ya jangan sampai kita itu terpengaruh dengan hal-hal yang sepele gitu. Nah, ya kita tuh jaga diri kita tuh lebih banyak lagi kerjakan kerjaan yang lebih positif ya. Betul sekali. Dan apa yang datang ke kita tuh harus difilter ya, Pak. Difilter, jangan diterima langsung terus, terima jangan terus gitu Iya. ya. Itu nggak baik buat kalian ya para sobat ISPI gitu. Oke, mungkin itu ya, kita sudah di penghujung acara kita. podcast kita pada hari ini. Makasih banyak loh sama Pak Pitra. Oke. ya sama-sama. Kayak- Saya bercanda loh, Bu. Sumpah. ya nih, ntar setelah ini nih habis nih Mbak Julpa nih. Enggak sampai situ ya. Oke. Tidak Ya. di DM. Waduh. Oke, itu saja, kita terlalu panjang lebar nanti dah. Sekian mungkin ya dari Makasih banyak kepada Pak Pitra karena ilmunya sangat bermanfaat sekali, Ya, apalagi buat sama-sama kita ya. kalangan-kalangan milenial nih, buat Betul. Julpa sendiri bahkan untuk mengontrol dan mengelola emosi Awas kita. ya, sampai setelah ini Julpa ada kasus, awas ya. Nggak mungkin juga saya nggak bakal gantung diri di kosan kok. Oke. Kan tadi Ta- nggak tali- ada talinya. Talinya yang putus. Talinya yang putus gitu kan, bukan nadi saya yang berhenti gitu. Oke, Sobat ISPI, mungkin itu saja dari kita. Terima kasih kebanyak pada narasumber kita, Bapak biasa Apoteker, Ya, Fitra sama-sama. Safranilahi, Majelis Informasi. Tepuk Itu tangan buat saja. Fitra. Oke, tepuk tangan. Buat kita semua. Itu saja, dan kami tutup ya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.